Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan bawakan cerita yang datang dari Kabupaten Gorontalo, Sulawesi. Hari itu Jumat tanggal 30 April tahun 2018. Seorang pria bernama Abu Bakar Ngoyu yang merupakan seorang ayah terlihat nampak gelisah. Ada apakah gerangan? Rupanya dia sedang menunggu kabar dari buah hatinya yang hingga malam hari tak juga pulang ke rumah. Gadis yang masih tercatat sebagai salah satu pelajar kelas 8 SNPN Satap Tolangohula hingga larut malam belum juga kembali ke rumah. Kemudian keesokan paginya, di hari Sabtu tanggal 31 April 2018, sang ayah mulai melakukan pencarian, dibantu dengan beberapa kerabat dan juga masyarakat sekitar. Akhirnya ia berhasil menemukan sendiri sang buah hati. Namun, bukan lagi dalam kondisi yang bahagia, melainkan menjadi sebuah jasad yang sudah tidak bernyawa. Jasad tersebut diyakini adalah putrinya, dan ditemukan berada di antara semak-semak berjarak sekitar 50 meter dari tempat tinggal mereka. Sang ayah masih sangat terlihat syok dan tidak percaya, mendapati kepergian sang buah hati dengan keadaan yang sangat memilukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pelaku aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Dilansir dari Tribun dan Jawa Pos, sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa siswi SNPN Satap Tolangohula, Bunga atau FN, pada hari Sabtu tanggal 31 April 2018, mulai menemukan titik terang. Dugaan kuat menuju ke salah satu kerabat korban, yakni Eman Ngoyu alias Kada, yang merupakan kakak kandung dari Bunga, sebagai tersangka tunggal atas terjadinya kasus penghilangan nyawa yang menimpa Bunga tersebut. Dugaan ini berdasarkan temuan fakta dan juga kecurigaan karena hobinya yang suka menenggak minuman keras dan ketidakhadirannya saat adiknya dimakamkan. Polisi bersama warga berhasil mengamankan pelaku tindak pidana peroda paksaan sekaligus penghilangan nyawa terhadap seorang siswi SMP Tolangohula Gorontalo yang bernama Bunga alias FN. Sebuah hal dan fakta yang teramat menyedihkan bahwa pelaku sendiri merupakan kakak kandung korban yang bernama Eman Ngoyu alias Kada, yang diketahui aksi keji tersebut terjadi pada pagi hari di hari Jumat tanggal 30 April 2018 lalu. Beberapa fakta dan informasi berhasil dikumpulkan oleh tim dari kepolisian dan media terpercaya di Gorontalo, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Bunga berada di rumah sendirian. Sementara itu, Bapak Abu Bakar Ngoyu atau sang ayah bersama ibunya sedang berada di kebun keluarga untuk memanen tanaman kacang. Pagi itu Bunga sedang memimpil atau merontokkan jagung. Bunga merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Kakak-kakak Bunga yang lain sudah tidak tinggal serumah karena sudah ada yang berkeluarga. Sementara sang adik nomor 9 pergi bersama kedua orang tuanya berkebun untuk memanen kacang. Entah apa yang terjadi waktu itu, Kada, sang kakak, tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk. Dalam kondisi pengaruh minuman hitam, dalam keadaan terpengaruh minuman keras, Kada memerintahkan Bunga untuk pergi ke kebun, kemudian menyuruhnya untuk mencabut singkong. Namun Bunga malah menolak. Bunga beralasan bahwa ia sedang melakukan pekerjaan lain, yaitu sedang memidul jagung. Benar-benar sudah kerasukan hawa jahat Kada. Karena merasa perintahnya diabaikan, ia langsung mengambil sebuah kayu dan menghantamkannya kepada sang adik. Mendapat perlakuan yang tidak baik, spontan saja gadis yang berparas tidak tersebut menangis dan langsung berlari menjauh dari amukan sang kakak. Bukannya berhenti mendera sang adik, pelaku malah terus mengejar Bunga yang lari ke arah sungai di desa Binajaya. Pelaku berhasil menangkap tangan Bunga, namun gadis kecil ini masih mencoba meronta keras dan mampu melepaskan diri. Korban kembali berusaha hendak menyelamatkan diri, tapi tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika sebuah pukulan yang sangat keras mengenai tubuhnya. Dalam keadaan yang lelah dan kesakitan,
tubuh korban pun terjatuh di pinggiran sungai yang sudah mengering. Entah apa yang merasuki pikiran dari Kada. Melihat adik gadisnya sudah lemah tak berdaya, bukannya segera menyelamatkan nyawa sang adik, ia malah makin kehilangan akal sehat dan nuraninya. Ia menyeret tubuh adiknya melewati tepian sungai, lebih ke posisi tepian. Sebuah hal menyakitkan pun terjadi di sini. Dengan tanpa iba, Kada menanggalkan seluar korban, lalu melakukan aksi peruda paksaan terhadap saudara kandungnya sendiri. Korban masih berusaha meronta dan berteriak sekuat tenaga. Namun naas, aksi Bunga yang meminta pertolongan tersebut malah menjadi petaka baginya. Pelaku yang merasa takut perbuatannya diketahui masyarakat. Kemudian, ia mengambil sebuah batu besar yang berada di sekitar tempat tersebut dan menghantamkannya ke bagian wajah korban secara berulang kali, sampai sang adik benar-benar tidak sadarkan diri lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian ia menyeret jasad korban ke area semak-semak yang berjarak sekitar 15 meter dari sungai dan membiarkannya di sana. Selepas itu, pelaku berlari ke area gunung dan tidak kembali lagi ke rumah mereka. Sementara sang ayah yang gelisah masih terus melakukan pencarian, yang akhirnya pada hari Sabtu pagi tanggal 31 April, ia berhasil menemukan jasad anaknya di semak-semak yang berjarak sekitar 50 meter daripada tempat tinggal mereka. Kemudian beberapa warga yang mengetahui segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Petugas yang datang bersama tim Inavis segera melakukan pengamanan dan olah TKP. Kemudian jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Ali Sabo untuk menjalani proses autopsi. Diduga kuat ini merupakan korban penganiayaan berat dan mengakibatkan penghilangan nyawa disertai dengan peruda paksaan. Kecurigaan mengarah kepada kakak kandung korban, karena sebelumnya diketahui ia pernah mencoba melakukan aksi peruda paksaan terhadap sang adik, namun berhasil digagalkan oleh keluarga. Setelah pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan olah TKP, akhirnya Kada ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Setelah selang 2 pekan menjadi IWO dan buron, Polres Gorontalo akhirnya berhasil membekuk pelaku aksi penghilangan nyawa disertai peruda paksaan tersebut. Pada hari Senin tanggal 16 April 2018, Kapolres Gorontalo AKBP Purwanto menjelaskan dari pemeriksaan terhadap pelaku terungkap fakta bahwa aksi keji tersebut dipicu kala pelaku menenggak minuman keras terlalu banyak dan saat kembali ke rumah ia mendapati sang adik sedang mengambil jagung. Ia menyuruhnya ke kebun untuk menjemput singkong, namun perintahnya ditolak. Lalu spontan dia marah dan memukul sang adik, hingga ia lari dan kejar-kejaran. Setelah tiba di area sungai kering, ia semakin menjadi tak terkendali, karena adiknya meronta dan berteriak. Pelaku kemudian melakukan aksi peruda paksaan dan menghantamkan batu kepada bagian tubuh korban. Tak hanya bagian depan, namun di bagian belakang. Bahkan area perut, punggung, dan kepala belakang menjadi sasaran. Hingga mencampakkan jasad korban di semak-semak dekat sungai tersebut. Lalu ia kabur menuju area gunung yang tak jauh dari area tersebut. Pak Kapolres menjelaskan bahwa selama melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku memang cukup mengalami kesulitan. Namun, berkat kegigihan dan koordinasi dengan masyarakat, akhirnya pelaku berhasil diamankan. Bahkan petugas sempat memberikan hadiah timah panas karena pelaku sempat melakukan perlawanan ketika hendak ditahan. Pelaku berhasil dibekuk pada hari Minggu tanggal 15 April 2018. Ia dijeduk saat berada di Talonghula, Desa Binajaya, Pangunyaman, Gorontalo. Dalam sebuah video beredar dia sedang dikarak oleh warga dan hendak dibawa ke kantor polisi. Ayahnya mengatakan sangat syok dan terbata-bata saat menceritakan kondisi jenazah sang buah hati, di mana wajahnya yang mungil telah dihancurkan dan dalam keadaan tanpa seluar. Dengan bantuan warga, Satuan Buru Sergap atau Buser Polres Gorontalo dan Polsek Talonghula langsung menangkap Kada yang baru saja turun gunung. Diduga saat itu Kada dalam keadaan lapar dan hendak mencari makan di area kampung. Kemudian saat itulah Kada, si kakak durhaka, disergap dan dibekuk oleh warga. Polisi bersama warga tak langsung membawanya ke kantor, tapi meminta Kada untuk menunjukkan tempat persembunyiannya selama ini tengah hutan. Hal yang mengejutkan pun sempat terjadi. Ketika mereka sedang berjalan menuju lokasi persembunyiannya, ia hendak kabur melarikan diri. Beruntung petugas bertindak cepat dengan meluncurkan sebuah timah panas dan tepat bersarang di betis dada di badan kanan. Warga yang ikut mengawal menghujat aksi pelaku dan hendak melakukan aksi main hakim sendiri. Namun,
Aksi tersebut berhasil dicegah oleh polisi. Kerabat dan masyarakat sangat merasa kehilangan, dan mereka menuntut pelaku dihukum berat seadil-adilnya. Saat ditemui wartawan, sang ayah korban mengungkapkan rasa sakit hati dan duka yang begitu mendalam. Satu sisi, korban anak kandungnya. Sisi lain, pelaku juga anak kandungnya. Namun keluarga sudah memasrahkan semua hasil keputusan kepada pihak yang berwajib. Saat ditanya wartawan, pelaku juga mengaku menyesal telah menghilangkan nyawa sang adik dan berbuat keji sedemikian rupa. Ia juga meminta maaf kepada ayah ibu dan keluarga besar. Kini pelaku sudah ditahan dan akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang KDRT, tindak pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau selama-lamanya seumur hidup. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita jauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.